Halo, apa kabar sahabat-sahabat? Kembali jumpa dengan saya Rio Panggabean di acara yang baru memasuki episode ketiga, yaitu #sukses setia. Seperti biasa, setia adalah bukti atau setia adalah bagian dari setiap orang yang mau mengerjakan segala sesuatu. Sukses, banyak orang dunia mengatakan kalau sukses ya rumahnya gede, mobilnya banyak, hari kejepit liburan, ya nggak apa-apa juga ya. Setiap orang kan boleh mendefinisikan setia dan sukses. Tapi di channel ini, di siaran ini, bagi saya sukses adalah orang yang setia menjalani kehidupannya dengan takut akan Tuhan. Soal punya rumah, punya duit, punya apapun, itu adalah efek, akibat, dan bicara tentang kepercayaan Tuhan. Nah, di edisi khusus kali ini saya sedang ada di Cibubur, di tempat salah satu anak muda ngopi yang cukup luar biasa, tapi saya nggak sebut tempatnya, soalnya saya nggak kenal sama yang punya, lagian dia enak, iklan gratis, saudara ya. Udah bawa ngopi bayar lagi ya kan. Nah, hari ini saya ditemani oleh sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya. Jadi kalau satu orang 3 menit, 21 menit saudara nonton ya. Mari saya akan kenalkan satu-satu. Nah, inilah dia yang pertama, saudara saya, Selamat sore, sukses setia. Oke, di sebelahnya si cantik. Sukses setia selalu. Nah, saya belum sebut namanya, dia udah semangat. Itu namanya Ari Suswandari. Di belakangnya ini Dina siapa ya? Lorenza ya. Oh, Dina Lorenza itu artis. Apa kabar Ibu Dina? Sukses setia. Oke, di sini ini yang tadi beliin saya teh jahe ini ada Mariatan. Apa kabar Mariatan? Sukses setia. Oh, dia tanya apa kabar, sukses dia. Dan ini ada Novi Ritonga. Luar biasa. Oke. Sukses setia. Oke, dan ini satu lagi ada Eni Manari. Dia asam lambungnya lagi nggak beres, saudara. Dan yang terakhir ada Maria Limbo. Apa kabar Bu Maria? Baik, sukses setia. Luar biasa, ini sahabat-sahabat saya yang tak tergantikan ya. Baik, saya akan memulai sesi ini dengan bertanya tentu satu-satu kepada mereka semua. Nah, sekarang saya akan tanya kepada sahabat saya yang tadi, Maria Limbong. Apa kabar nih? Sekali lagi saya sapa dong. Bersama Yesus kita luar biasa. Waduh, luar biasa. Sesuai dengan tema hari ini, sukses setia. Jadi saya mau tanya nih, setia menurut saya panggil ibu apa ses atau apa ya? Menurut ses Maria Limbong ini apa setia? Setia itu artinya orang yang bisa dipercaya, bisa melakukan sesuatu dengan terus-menerus tanpa ada hentinya. Dipercayakan satu tugas itu bisa diselesaikan dengan baik secara terus-menerus. Wow, luar biasa. Jadi orang setia, dia orang yang dapat dipercaya, mengerjakan tugasnya secara terus-menerus dengan sampai pada selesai, sampai tuntas. Luar biasa. Nah, Bu Maria sendiri gimana? Saya kadang-kadang Bu, kadang-kadang ses ya. Sendiri bagaimana melakukan kesetiaan ini? Sebagai tentu saya tahu sebagai seorang yang melayani Tuhan, bagaimana untuk tetap setia? Untuk tetap setia tentunya diperlukan kerendahan hati. Wah, luar biasa. Seperti Yakobus ya, saya bacakan ya, Yakobus 4 ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia yang akan meninggikan kamu. Kadang-kadang kita dipercaya dalam satu umpamanya pelayanan. Kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi kalau itu sudah datang dari Tuhan, dipercayakan kita harus tunduk kepada pemimpin, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, dan kita bisa melakukan semuanya itu dengan baik. Wah, luar biasa. Jadi itu prinsip. Ya, Jadi prinsip firman Tuhan dipegang ya. Karena banyak orang kan hari-hari ini ngaku setia, terakhirnya ketahuan juga ya. Selingkuh lah, nyuri lah, ngebohong lah, bahkan dalam dunia pelayanan ya. Nah, bagaimana satu lagi pertanyaan, ketika harus menghadapi teman-teman tentu kita nggak bakal ketemu dong semua teman yang kudus, yang suci. Benar. Bagaimana sikap Maria menghadapi orang-orang yang tidak setia dengan Tuhan tetapi tetap bergaul? Kita tetap harus bergaul dengan mereka, tetap harus berteman dengan mereka, tetapi apa yang mereka lakukan kita harus tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan, kita harus berpegang teguh pada kebenaran. Yang benar itu tetap benar dan yang salah tetap salah. Kita harus berani untuk menegur yang salah. Luar biasa. Jadi benar di atas benar, dan kalau ada yang salah tetap harus berani tegur ya. Itu luar biasa ya para penonton ya atau pemirsa
sukses setia kita sudah dengar tadi sharing sedikit aja dari Maria Limbong ya. Ini juga setia di sebelum tidur nih ya. Sudah menyatakan atau memberikan definisi tentang setia buat diri dia, dan dia berprinsip dalam pergaulan menyatakan kebenaran di atas segala-galanya. Terima kasih untuk penjelasannya ibu lagi ya, Maria Limbong ya. Minta maaf nih para penonton, ada lagu di atas karena kita lagi numpang di kafe ngopi di Cibubur ya. Tetap semangat. Nanti saya mau tanya lagi teman-teman kita berikutnya ya. Terima kasih Bu Maria. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Nah, saat ini saya bersama dengan sahabat saya yang sudah lama ya, gara-gara sejak Covid kita nggak ketemu ya, Pak Dadang ya. Iya, betul, saya panggil Pak, Mas atau Kokoh nih ya, tetapi Pak Dadang aja. Pak Dadang. Pak Dadang, terima kasih sudah hadir juga di acara Sukses Setia. Ini edisi ketiga. Menurut Pak Dadang, setia itu apa Pak Dadang? Setia itu banyak macam buat ini Pak Reo. Ada setia di dalam pekerjaan, setia dalam pelayanan Tuhan, Ya. setia kepada istri, Ya. setia kepada teman-teman. Ya. Seperti firman Tuhan mengatakan di Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan Luar barang siapa biasa. tidak benar dalam perkara-perkara kecilnya, tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Memang saya kenal Pak Dadang dari dulu, luar biasa. Ayat ada nempel 1000 kali, 1000 ayat ya. Ya. Nah Pak Dadang, jadi menurut Pak Dadang orang setia harus setia dalam perkara kecil gitu. Iya, betul Pak. Reo. Supaya dikasih kepercayaan ya di Amin, perkara besar. betul. Sebab firman Tuhan juga mengatakan lagi Pak Ya. Reo, karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kami selalu mengharapkan kepada Tuhan. Wah. Yang penting kita sukses dan setia, taat kepada yang difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke Pak Dadang, kan itu tadi prinsip setia Pak Dadang ya, Ya. sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Pertanyaan saya nih, kan hidup ini nyata Pak. Ya. Kita hidup ketemu orang, kita bisnis, kadang kita ketemu teman yang baik, yang nipu, yang Ya. bohong. Nah bagaimana Pak Dadang menyikapi atau menghadapi orang baik di teman pelayanan, rumah, di pergaulan, untuk tetap Pak Dadang konsisten setia? Oh, ya kita harus percaya sama yang di atas. Oke. Saya selama ini kan, ya saya umat Kristiani, apapun yang kita lakukan semuanya Ya. melalui apa yang kita pikirkan. Ya. Setiap perkataan dan perbuatan harus sama Pak Reo. Oke. Jadi kita apa yang kita perkatakan sesuai dengan perbuatan kita. Wah luar biasa. Itu yang kami selalu tekankan kepada anak-anak dan istri. Ya. Bahwa kita memang harus setia. Kalau kita mau jadi orang sukses harus setia. Iya benar Pak Dadang. Seperti di awal saya katakan, bukan soal banyak harta orang itu dikatakan sukses. Amin, tapi betul, Pak ketika Reo. dia setia dalam segala perkara, seperti Ya. tadi Pak Dadang bilang, Ya. perkara kecil dikasih perkara besar. Ya. Kita harus tetap menghadapi atau berjumpa dengan siapapun, tetap harus menunjukkan kualitas dan Amin, setia. betul, Pak Wah Reo. luar biasa Pak Dadang. Mungkin ada pesan buat yang menyaksikan tayangan ini untuk tetap setia? Ya kita pesan buat saudara-saudara seiman, terutama buat saudara-saudara seiman kami semuanya, kita hidup harus taat dan setia. Ya. Itu aja pesan saya Pak Reo, Ya. supaya kita dalam keadaan pandemi begini kita harus menjaga, harus introspeksi diri juga dalam pergaulan, dan apapun yang kita lakukan semua sesuai dengan kehendak yang di atas. Istilah kata dalam segala hal kecil kita harus mengandalkan Tuhan buat Ya. kehidupan kita. Itu Luar. aja Pak Reo. Luar biasa sekali ini. Pak Dadang ini memang bukan saja sahabat tetapi juga dia teman ketika saya bergereja. Gerejanya di GKRI Berkat ya, di Betul, Karangtengah Pak Reo, ya. di GKRI Berkat Titip di- salam buat Ibu Pendeta ya, Amin. Julia Utapea Matondang ya. Julia Oke Utapea. Pak Dadang, Tuhan Yesus berkati. Amin. Saya percaya nanti teman-teman yang lain juga akan sharing tentang setia, dan tetap semangat Pak Dadang. Amin, amin. Salam Terima buat kasih keluarga. buat hambanya Pak Reo. Oke, Ya. bye. Bye. Nah, setelah Bu Maria dan Pak Dadang, saudara, setelah Bu Maria dan Pak Dadang, kita sekarang ketemu dengan Mbak Eni ya. Mbak Eni ini juga sahabat nongkrong, bahkan setia juga di program saya sebelum tidur. Makanya saya culik untuk di program Sukses Setia ya. Saudara yang baru menyaksikan, di program ini sukses itu ditentukan ketika saudara dan saya hidup setia. Tentu setia takut akan Tuhan. Menurut
Mbak Eni, setia itu apa? Setia adalah berkomitmen, taat, bertanggung jawab. Oke. Keras dikit Mbak Eni. Jadi setia apa? Setia adalah berkomitmen, Ya. setia, Ya. taat, Ya. dan bertanggung jawab. Wah, luar biasa. Jadi jelas, singkat, setia itu orang yang berkomitmen, orang yang bertanggung jawab, orang yang taat. Komitmen itu berarti kalau ngomong dikerjain gitu ya, Iya. nggak komat kamit. Nah, di dalam pergaulan tentu Mbak Eni ini kan single ya, ke suami almarhum, punya anak berapa Mbak? Ada 3. Ada 3 ya, membesarkan, mendidik anak tentu dasar kesetiaan, komitmen tadi, taat diutamakan. Nah, bagaimana menghadapi tantangan hidup nih Mbak Eni? Hidup ini kan tetap berjalan, hidup ini tetap harus dihadapi. Punya teman nggak semua baik, punya teman kadang ngajak hal-hal yang nggak baik. Bagaimana melaksanakan kesetiaan yang Mbak Eni yakinkan tadi? Dengan banyak sekali yang seperti saya sebagai seorang ibu, membesarkan anak-anak tanpa pendamping hidup itu memang sulit. Tetapi saya punya komitmen. Sesulit apapun saya harus bisa membuat anak saya itu sukses. Dalam arti mereka sekolah kuliah selesai, dan saya mengajarkan mereka itu bukan cuma mengandalkan pikiran anak-anak secara manusia, tetapi mereka harus mengandalkan yaitu apa? Kedisiplinan, ketaatan di dalam apa hidup hari-hari, di dalam kesetiaan kita, yaitu kepada Tuhan dengan cara apa? Taat. Taatnya apa? Taatnya baca firman, berdoa, menaikkan puji-pujian, dan mengikuti ibadah-ibadah. Bertanggung jawabnya apa? Saya bilang ke anak-anak, tanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan, yaitu belajar. Jadi tidak cukup mengandalkan pikiran, tidak cukup belajar, karena itu adalah tanggung jawab. Tetapi kedisiplinan mengandalkan Tuhan itu yang utama, karena itulah tanggung jawab didasari dengan kesetiaan dan komitmen. Itu harus seperti karena menurut iman yang kita peroleh dari firman, ajaran kita Pak, ajaran yang kita percaya yaitu Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dikatakan di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya kita jadi jangan seperti di dunia ini, walaupun kita hidup di dunia sebagai manusia dunia, tapi kita harus berubah, harus kita beda dengan dunia ini. Artinya kita boleh kita boleh trendy, kita boleh gaul, tapi ingat satu, tetap kita taat atas firman. Itulah yang dikehendaki Allah. Luar biasa. Jadi kehidupan ke depan tetap dihadapi tantangan, tetapi kita tetap punya ciri sebagai orang yang takut Tuhan, menunjukkan kesetiaan, tidak kompromi dengan dosa. Gaya hidup sendiri. Pesan terakhir untuk semua yang menyaksikan tayangan ini, terutama ibu-ibu, untuk hidup setia. Sahabat sukses setia, buat terutama khususnya ibu-ibu yang seperti saya single parent, kita harus tetap rendah hati, tapi kita nyatakan tentang komitmen taat, supaya dampak dari ketaatan taat itu dan kesetiaan itu, tanggung jawab itu dampak pada diri kita dan anak-anak. Satu, kita tetap setia taat pada firman Tuhan. Karena luar biasa. Upah kita adalah kesuksesan. Wah, luar biasa. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Mbak Eni. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya percaya kehadiran Mbak Eni dan teman-teman di program ini pasti bisa jadi berkat bagi yang mau membuka hati. Sampai ketemu di tayangan berikutnya Mbak Eni ya. Tuhan Yesus berkati. Bye. Salah satu sahabat saya yang juga suka hadir ya kalau kita live sebelum tidur, dan saya percaya memang hari ini saya tanya atau saya libatkan di episode ketiga tentang sukses setia, dan ketika saudara menyaksikan tayangan ini adalah Mbak Novi Ritonga ya. Mbak Novi Ritonga ini orang yang setia juga di sebelum tidur, dan
karena dia sepakat, makanya saya mau wawancara atau tanya tentang sukses. Sekali lagi, sukses bukan apa yang saudara punya, tapi sukses itu ketika hidup kita menjadi setia. Menurut Mbak Novi, setia itu apa sih? Kalau menurut saya, orang setia itu adalah yang pertama tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terus kemudian yang kedua dia melayani Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita dan mengasihi kita. Luar biasa. Jadi orang setia itu salah satunya statement yang kedua, mau melayani Tuhan ya, dalam segala keadaan apapun. Tapi setia itu termasuk takut akan Tuhan nggak? Iya Pak, takut akan Tuhan. Jadi waktu melayani Tuhannya jujur ya. Betul. Tulus, puji Tuhan. Nah sekarang saya mau tanya nih pertanyaan yang sama dengan teman-teman yang lain. Bagaimana Mbak Novi atau Bu Novi ya, atau apalah ya, Nyonya Ritonga ya kan, mengaplikasikan atau menjalani kesetiaan di dalam pergaulan sehari-hari? Kan temennya nggak semua seiman, temennya nggak semua baik, temennya nggak semua mau setia. Bagaimana sikap Mbak Novi menghadapi mereka? Saya punya ayat favorit Pak dari Kolose 3 ayat 23 ya. Apapun yang kamu perbuat tuh perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau di masa Covid ini sih saya banyak belajar untuk tetap setia sama Tuhan. Artinya gini, kita kan pasti nggak terlepas dari pergumulan ya, apalagi selama pandemi ini banyak pergumulan yang kita alami mungkin. Tapi kita diajar Tuhan untuk tetap setia, artinya kita tidak lepas dari Tuhan, kita tidak menjauh dari Tuhan, kita tetap dekat dengan Tuhan. Tapi di tengah-tengah kesulitan kita tetap melayani orang-orang di sekitar kita gitu yang membutuhkan kasih Tuhan gitu. Khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan. Jadi puji Tuhan sih selama masa pandemi ini saya banyak jadi telinga gitu buat beberapa orang yang memang membutuhkan teman untuk berbagi gitu, untuk curhat, untuk ini, dan ya kita bisa memberikan kekuatan melalui firman Tuhan dan juga puji-pujian gitu. Nah ketika ketemu teman cocok, akrab, tapi soal kesetiaan itu nggak sama ya. Ibu-ibu tahu dong, dia genit-genit, kita nggak genit-genit kan, tapi cocok, cuma yang begitunya nggak setia. Apa yang kita ungkapkan atau kita harus contohkan kepada mereka? Ya yang pertama ya kita harus ajarkan mereka untuk mengingat gini, kalau kita berbuat sesuatu itu bukan karena kita mau diberkati Tuhan gitu, tapi justru karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan buat kita, sudah mengorbankan nyawanya untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita gitu. Nah kalau untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya kita ajarkan bahwa kita tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan gitu. Mengasihi dunia ini, Tuhan mengasihi dunia ini lewat kita. Jadi kita mau dipakai Tuhan untuk berbagi kasih kepada mereka. Kita tetap setia walaupun kadang ada juga orang yang nggak menghargai kita gitu. Tapi kita tetap melakukan itu dengan setia gitu. Kalau saya pribadi ya belajar sih Pak selama masa pandemi ini, ujian-ujian yang dihadapin itu memang nggak mudah gitu. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk tetap setia. Nah makanya kalau sekuat apapun kita, kalau kita jauh dari Tuhan pasti kita akan tidak setia gitu. Amin, amin. Jadi jelas saudara yang dengar statement dari Mbak Novi ini, tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, setengah menit statement pesan terakhir untuk emak-emak, ibu-ibu atau siapapun yang nonton channel ini. Ya, kalau menurut saya saranin buat teman-teman semua, sahabat-sahabat sebelum tidur dan semua sahabat-sahabat yang lain, kalau kita ada dalam pergumulan, kita mengalami pergumulan, kita jangan menjauh dari Tuhan. Kita tetap setia, kita tetap curhat sama Tuhan karena itu lebih aman, dan terlebih lagi melalui pergumulan kita ini kita bisa memberkati juga banyak orang. Artinya kita sudah Tuhan izinkan mengalami pergumulan dan kita mungkin dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang yang mengalami pergumulan yang sama dengan kita, dan kita tetap jadi berkat. Luar biasa. Terima kasih untuk waktunya. Dan saudara yang baru menyaksikan tayangan ini, saya sedang ada di salah satu kafe di Cibubur. Jadi kalau ada lagu-lagu kedengaran di belakang itu harap maklum. Kafe ini pilihannya Mbak Novi, tapi saya yakin kita diberkati. Thank you ya Mbak Novi, sampai ketemu lagi di tayangan berikutnya. Tuhan memberkati. Nah
sekarang saya jumpa lagi salah satu personil yang ngopi sore hari ini. Namanya Mbak Dina ya. Dia ternyata putri Solo, saudara. Dan seperti saudara tahu, kita akan bahas tentang setia itu adalah kunci sukses seseorang. Jadi bukan sukses dilihat dari apa yang kita miliki. Menurut Mbak Dina, setia itu apa, Mbak Dina? Boleh keras sedikit karena lagu ini sedikit mengganggu. Ya. Ya, baik, makasih Pak Rio. Kalau menurut saya setia itu seperti di Amsal 3 ayat 3 sampai 4 yang berbunyi, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada hatimu, maka kau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dan pandangan Allah serta manusia." Itu menurut saya Pak Rio. Pak. Keras dikit dong, keras dikit. Jangan malu-malu. Ini ketahuan solonya banget sih ya. Jadi setia itu kamu pegangannya Amsal berapa tadi? Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Nah, bagaimana di dalam pergaulan, di dalam kehidupan kamu mengaplikasikan kesetiaan yang bicara tentang takut akan Tuhan, sementara teman-teman kita kan nggak semua sama. Apa yang kamu lakukan? Melakukan atau mempertahankan kesetiaan di tengah kehidupan nyata. Ya, kalau saya sih tetap setia sama semua teman-teman ya. Itu dari kalangan yang berbeda-beda. Jadi bagi saya sih, meskipun mereka berbeda-beda, tapi tetap saya tetap setia sama mereka. Kita saling mengisi, saling menjalin komunikasi satu sama lain. Pokoknya kita saling berbagi bersama, mengasihi sama, seperti itu. Ketika menghadapi perbedaan, punya sahabat nih, sahabat baik, tapi yang sikap hidup dia kan nggak pernah menunjukkan kesetiaan, mungkin dengan suami, anak dalam persahabatan. Kamu bagaimana sikapnya? Ya, memang kadang kita ada perbedaan ya, tapi dalam perbedaan itu kadang saya merenungkan dan saya selalu berdoa pada Tuhan, semoga saya tidak terpancing dengan perbedaan yang bikin itu. Jadi kita tetap jalani aja, kita tetap berteman dengan mereka meskipun kadang kita ada perbedaan pendapat atau perbedaan visi misi. Itu menurut saya biasa sih, lumrah ya, karena kita memang berbeda-beda, karakter kita kan beda-beda. Kita meskipun satu bapak ibu, tapi kita kan punya sifat dan karakter berbeda-beda. Nah, di situ saya malu nggak kalau kamu harus menjaga kesetiaanmu di hadapan teman-teman? Karena kesetiaan kita kan dasarnya takut akan Tuhan. Kamu ada merasa risih nggak ketika dibilang, "Allah, jangan sorohani loh," gitu? Enggak juga ya, karena apa ya, saya memang punya prinsip seperti itu sih. Jadi ya memang ini ya karakter saya seperti itu. Jadi kalau ini ya udah terserah mau mereka mau bilang seperti apa, tapi yang penting saya menjalankannya hidup seperti itu. Oh, yang penting itu ya. Oke, setengah menit deh, kasih statement, kasih pesan penutup kepada para penonton tentang kesetiaan hidup. Apa aja? Ya, memang setia itu pada dasarnya kadang susah ya, karena kita memang berbeda-beda, setiap individu satu yang berbeda. Tapi tetaplah kita setia dalam Tuhan, karena meskipun kita berbeda-beda, tapi Tuhan pasti memiliki cara untuk kita tetap bersatu bersama. Menurut saya sih Pak Rio. Oke, terima kasih. Ini luar biasa sekali sahabat kita ya. Bajunya aja keren ya, warna-warni bagai dunia. Terpesona ya kan, seperti lagu. Thank you, terima kasih sekali Mbak Dina mau ada di channel saya di Sukses Setia. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Jangan pernah nolak lagi kalau diajak. Oke, bye. Sekarang kita jumpa Ari Suswandari. Si Mbak ini kalau lagi kumpul emang saya bilang suka si bawel, kadang suka lemot, nanya berkali-kali. Tapi di Sukses Setia kali ini dia mau saya tanya, saya wawancara. Oke, apa kabar Mbak Ari? Halo, selamat sore sahabat Sukses Setia. Puji Tuhan, luar biasa kabarnya. Oke, sore ini kita lagi duduk di salah satu tempat ngopi di Cibubur ya saudara. Jadi kalau ada musik-musik ya harap maklum. Makanya saya minta Mbak Ari suaranya keras sedikit ya, karena Mbak Ari kan suaminya orang Batak ya. Nah Mbak Ari, menurut Mbak Ari setia itu apa sih? Setia itu salah satunya komit dan tidak ke kanan dan ke kiri atau
berpindah hati, tapi harus setia satu. Seperti satu setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Setia sama suami? Udah pasti. Sama anak-anak ya? Iya. Ya. Jadi di acara ini soalnya kita sedang bahas orang sukses itu adalah orang yang setia ya. Setia berarti kalau setia sama Tuhan harusnya sikap hidupnya kayak gimana? Ya harus sesuai dengan perintah Tuhan. Ya. Taat. Ya. Selain baca firman, mendengarkan firman Tuhan, tapi juga setia menjalankan firman Tuhan, bukan hanya janji-janji dalam mulut saja, tetapi dalam perilaku, dalam kehidupan sehari-hari harus menunjukkan kesetiaan kita. Oke, sekarang pertanyaan yang sama dengan teman-teman, bagaimana di dalam pergaulan menyatakan sikap setia itu? Karena di dalam pergaulan kan nggak semua orang sama sikap, bahkan sesama yang seiman aja ada juga yang nggak setia. Bagaimana sikap Mbak Ari ketika hadir atau dihadirkan Tuhan di dalam pergaulan itu? Sikap setianya tunjukinnya seperti apa? Ya setianya dengan mengasihi teman kita, apapun itu, biarpun dengan musuh kita yang tidak sejalan, ya kita tetap menunjukkan kesetiaan kita dan menunjukkan kasih. Kasih itu sebagai dasar bahwa kita setia pada sahabat, teman-teman, keluarga, saudara. Terus kalau ada teman yang akhirnya nggak suka karena Mbak Ari tetap setia karena takut sama Tuhan, apakah masih tetap mau bergaul nggak? Kalau dia tetap mau juga bergaul sama kamu? Saya sih tetap setia, tetap mau bergaul, tapi dengan batasan tertentu ya. Kalau yang tidak sesuai dengan perintah firman Tuhan, ya kita tidak mengikuti apa yang dia lakukan gitu. Ya kita kalau bisa menegur atau memberi masukan, tapi yang pasti kalau yang sudah lewat dari firman Tuhan kita menghindar gitu ya. Lebih baik menghindar ya daripada ikut-ikut ketularan ya. Betul. Ini luar biasa sekali Mbak Ari. Jadi boleh kasih pesan untuk yang menyaksikan tayangan ini untuk tetap hidup setia ya, istilahnya apa ya, statement penutup atau nasihat penutup setengah menit atau 1 menit. Ya sahabat sukses setia, yang pasti bersama Yesus itu happy ending ya. Itu setia dalam firman Tuhan dan dalam sebagai pengikut Tuhan Yesus ya. Dan dapat sebagai ayat penguat dari Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Luar biasa. Jadi pesannya jelas sekali, kalau hari ini kita menderita tapi tetap setia, kita akan dapat hal yang jauh lebih happy ending, Pak. Happy ending. Ya. Bahasa kerennya finishing well. Oke, terima kasih Mbak Ari Suswandari. Salam buat keluarga. Terima kasih sudah meluangkan waktu beberapa menit untuk share tentang setia, dan saya percaya Mbak Ari adalah orang yang sukses karena mau berpegang pada kesetiaan. Amin. Tuhan memberkati Mbak Ari. Terima kasih buat kesempatannya, Pak Pendeta Rio. Mantap. Sekarang saya ketemu dengan Maria Tan ya, ini juga setia nih, nonton sebelum tidur ya. Apa kabar Mbak Maria Tan? Halo, baik. Baik ya, tampaknya masih grogi penonton, tapi ntar lama-lama dia nggak grogi lah ya. Kita lagi di program Sukses Setia, jadi orang yang setia itu masuk kategori sukses. Saya lihat Anda kan termasuk orang yang setia, makanya menjadi narasumber. Menurut Mbak Maria, setia itu apa? Setia itu ya terus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, apapun itu, dalam keadaan suka maupun duka. Oh, itu orang setia berarti orang yang mengandalkan Tuhan dalam keadaan suka dan duka. Pernah nggak ngalamin goncangan untuk setia? Pernah sih. Nah, pada saat apa? Garis besar aja, jangan nangis, jangan. Misalkan contohnya satu gitu. Ya justru waktu pada saat saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya merasa mungkin banyak hal-hal yang dalam hidup saya itu akan dijawab oleh Tuhan. Tapi malah bukannya mungkin Tuhan ingin saya bertumbuh, makanya
dia belum menjawab semua hal yang saya pergumulkan. Dengan saya belajar, saya jadi mengerti apa itu tentang kesetiaan terhadap Tuhan, dan juga saya lebih bertumbuh. Oh, jadi makanya nih kalau percaya Tuhan terus jangan pikir semua masalah selesai ya, justru itu proses bertumbuh. Nah, setelah percaya sama Tuhan kan Bu Maria bergaul, ketemu teman-teman. Bagaimana Bu lagi ya, Mbak Maria mempertahankan kesetiaan ketika bergaul dengan teman yang mungkin masih ngaco, masih seneng kompromi dengan dosa. Apa sikapnya, apa tindakannya? Ya, kalau awal-awal sih paling saya cuman karena saya juga dari dulu orangnya bukan yang tipenya nakal ya, jadi saya paling bertanya sama Tuhan, kok saya punya teman seperti ini gitu loh awal-awal. Tapi akhirnya setelah belakang-belakangan saya ya itu mulai belajar lagi gimana saya menghadapi teman yang seperti ini seperti itu gitu, bagaimana saya harus bertindak agar saya juga tidak ikut terbawa apa yang mereka lakukan gitu, kompromi dengan dosa lah istilahnya. Jadi tidak mau sama ya, berani ya. Kalau resikonya dikucilkan nggak ada masalah. Ya kalau misalkan itu memang buat kebaikan saya, kalau Tuhan mengizinkan itu untuk kebaikan saya ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, puji Tuhan. Jadi ternyata orang setia tuh harus bayar harga ya. Kadang kehilangan teman baik atau kehilangan orang yang kita yakini dulu baik, setelah kenal Tuhan ternyata nggak baik. Oke, sebelum selesai nih kasih petuah lah kepada penonton Sukses Setia. Mungkin mau kasih pesan supaya supaya yang nonton ini juga tambah mau setia. Ya tetap setia sama Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, pasti ada jalan keluar. Mungkin bisa juga lewat orang-orang yang kita nggak kenal atau siapapun, mungkin Tuhan akan tolong. Saya lihat pegang-pegang handphone mau baca apa, ayat atau apa? Atau terima WA atau apa? Mau baca ayat. Oh iya, boleh bagi sharing supaya yang denger nih lebih kuat lagi. Ya, yang sedang menyaksikan tayangan ini adalah Mbak Mariatan. Dia mau kasih firman Tuhan buat saudara. Silakan dengarkan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Luar biasa. Jadi maksudnya apa nih ayat mau baca? Maksudnya dia tetap setia sama Tuhan, nanti Tuhan akan tunjukkan mungkin rencana-rencananya untuk diri kita yang terbaik. Iya, berarti jelas ayat tadi menguatkan saya, Mbak Maria dan kita semua untuk tetap setia agar mencapai sukses. Makanya program ini namanya Sukses Setia, dan percaya Tuhan akan merencanakan ya hal yang baik ya, sesuai dengan rencana Dia bagi orang yang mengasihi. Terima kasih Mbak Mariatan, ini sahabat yang luar biasa mau meluangkan waktu sharing. Sampai ketemu lagi. Bye, thank you. Bye. Sudah menyaksikan tayangan Sukses Setia, dan ini dia narasumber yang sudah ganti baju pakai sebelum tidur. Oke, bye, thank you semuanya, thank you, bye, salam Sukses Setia. Oke, bye.